Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Gali Saputra dengan NPM 2359201088. Nah, di video ini saya akan menjelaskan tentang keselamatan kerja dan kerahasiaan data selama melaksanakan kegiatan magang. Nah, pertama-tama, walaupun pekerjaan magang khususnya di bidang teknologi informasi sebagian besar dilakukan di dalam ruangan dan di depan komputer, bukan berarti pekerjaan tersebut bebas dari risiko. Ada beberapa hal yang harus benar-benar diperhatikan, baik yang berkaitan dengan keselamatan diri maupun keamanan data dan aset milik mitra. Oleh karena itu, pada video ini saya akan membahas beberapa hal. Nah, yang pertama, bahaya yang dapat dikenali di ruang kerja ataupun lab beserta cara pengendaliannya. Lalu, batas penggunaan data dan aset milik mitra, termasuk apa yang boleh diakses, apa yang tidak boleh diakses ataupun dibagikan, serta bagaimana memperlakukannya setelah magang berakhir atau selesai. Dan yang ketiga, komitmen saya sebagai peserta magang dalam menjaga keselamatan kerja dan kerahasiaan data tersebut. Hal pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai bahaya yang perlu dikenali di ruang kerja atau lab. Nah, ada beberapa titik risiko yang paling sering ditemui dalam pekerjaan bidang IT atau TI, yaitu ergonomi kerja di depan layar. Nah, instalasi kelistrikan, jalur evakuasi, dan ruang server. Bahaya pertama adalah ergonomi kerja di depan layar. Nah, hal tersebut dapat diamati secara langsung dari posisi duduk, tinggi kursi, jarak layar, dan kebiasaan bekerja dalam waktu yang lama. Jika posisi duduk tidak tepat atau terlalu lama menatap layar tanpa istirahat, kita dapat mengalami kelelahan mata serta nyeri pada leher dan punggung. Nah, cara pengendaliannya adalah mengatur tinggi kursi dan jarak layar dengan nyaman, menjaga punggung tetap bersandar dan kaki menapak di lantai. Kemudian beristirahat atau mengalihkan pandangan dari layar secara berkala. Materi yang saya berikan disarankan juga untuk berdiri dan berjalan singkat setiap 1 jam. Bahaya kedua adalah instalasi kelistrikan. Hal yang benar-benar perlu diamati, misalnya kabel yang terkelupas atau sambungan stop kontak yang menumpuk. Kondisi seperti itu tidak boleh dianggap sepele karena dapat meningkatkan risiko gangguan listrik maupun kecelakaan. Pengendaliannya adalah menghindari sambungan yang bertumpuk pada satu top kontak, lalu melaporkan kabel yang terkelupas kepada pihak yang berwenang, dan yang paling penting, tidak membuka atau memperbaiki perangkat yang bertegangan tanpa pendamping. Nah, bahaya yang ketiga adalah jalur evakuasi yang tidak diketahui atau terhalang. Sebagai peserta magang, perlu diketahui sejak hari pertama di mana letak jalur keluar, alat pemadam api ringan atau APAR, dan titik kumpul yang sudah ditetapkan oleh mitra. Nah, perlu diketahui juga untuk mengetahui jalur alternatif apabila jalur utama
tidak dapat digunakan. Dan yang terakhir adalah bahaya pada ruang server. Nah, ruang server memiliki perangkat dan kondisi lingkungan yang perlu ditangani dengan hati-hati, karena tidak boleh masuk ke ruang server sembarangan. Akses harus berdasarkan izin dan pendamping. Perangkat di dalamnya juga tidak boleh dipindahkan tanpa persetujuan. Jadi, prinsip yang saya pegang adalah kenali bahayanya, kurangi risikonya, dan jangan melakukan tindakan di luar kewenangan saya. Nah, jika menemukan sesuatu yang berbahaya, tetapi bukan kewenangan kita untuk memperbaikinya, maka tindakan yang paling tepat adalah melaporkannya kepada pembimbing lapangan, bukan mencoba memperbaikinya sendiri. Seperti itu. Selanjutnya adalah batas penggunaan data dan aset milik mitra. Dalam kegiatan magang, mungkin mendapatkan akses ke berbagai informasi milik mitra. Namun memiliki akses tidak berarti bebas membuka, menyalin, menyimpan, atau membagikan semua data tersebut. Nah, dapat ditegaskan bahwa data mitra tetap menjadi milik mitra meskipun data tersebut sedang berada di layar laptop peserta magang atau saya. Nah, contohnya, data yang wajib dijaga antara lain data pribadi pengguna seperti nama, nomor telepon, alamat, nomor identitas, dan riwayat layanan. Selain itu, ada dokumen internal seperti surat notulen, anggaran, kontrak, dan rencana kerja. Harus menjaga juga informasi mengenai kelemahan sistem seperti celah keamanan, kesalahan konfigurasi, dan keterbatasan teknis yang dapat disalahgunakan jika diketahui pihak luar. Nah, apa yang boleh dilakukan? Nah, data mitra boleh digunakan untuk pekerjaan yang memang ditugaskan kepada peserta magang, menggunakan perangkat dan jaringan yang ditentukan oleh mitra. Hasil pekerjaan juga harus disimpan di lokasi penyimpanan yang ditentukan oleh mitra. Jika untuk kebutuhan laporan akademik diperlukan data, maka yang digunakan sebaiknya adalah data contoh yang sudah disamarkan. Dan apabila memang membutuhkan data tertentu untuk keperluan akademik, peserta magang harus meminta izin terlebih dahulu, bukan mengambil datanya kemudian meminta izin belakangan, seperti itu. Apa yang tidak boleh dilakukan? Ada beberapa hal yang jelas tidak boleh dilakukan. Pertama, menyalin database ataupun dokumen internal ke laptop atau perangkat pribadi. Nah, kedua, mengunggah data milik mitra ke layanan cloud pribadi atau layanan kecerdasan buatan publik. Ketiga, membagikan screenshot yang berisi data pengguna kepada pihak luar. Dan yang keempat, menyimpan data milik mitra setelah magang berakhir. Jadi apabila peserta magang ingin membuat laporan atau dokumentasi magang, sebaiknya atau sangat dilarang tidak boleh mengambil screenshot database yang menampilkan nama, nomor telepon, atau alamat pengguna hanya supaya laporan terlihat lebih konkret. Nah, data tersebut harus disamarkan atau menggunakan data contoh. Dan apabila memang membutuhkan data tertentu, izin diperlukan terlebih dahulu. Nah, seperti itu. Lalu, bagaimana dengan aset milik mitra? Nah, selain data, peserta magang juga bertanggung jawab terhadap aset milik mitra. Nah, aset tersebut bisa berupa komputer, perangkat jaringan, peralatan pendukung, dokumen fisik, kartu akses, kunci ruangan, maupun tanda pengenal. Jika mitra meminjamkan perangkat tersebut,
maka perangkat tersebut harus digunakan sesuai kebutuhan dan dikembalikan dalam keadaan utuh. Jika terjadi kerusakan, maka peserta magang harus segera melaporkannya dan tidak menyembunyikan kerusakan tersebut. Begitu juga dengan kartu akses, kunci ruangan, atau tanda pengenal. Semua itu tidak boleh dipinjamkan kepada orang lain. Nah, kemudian apa yang dilakukan setelah magang berakhir? Ketika magang berakhir, tanggung jawab terhadap data dan aset belum selesai begitu saja. Semua perangkat yang dipinjam harus dikembalikan. Dokumen dan data milik mitra tidak boleh peserta magang simpan atau keperluan pribadi. Jika selama magang kita pernah menggunakan laptop pribadi dengan persetujuan pembimbing untuk pekerjaan mitra, maka seluruh berkas milik mitra harus dihapus setelah masa magang berakhir dan penghapusannya dilaporkan. Selain itu, seluruh akun dan akses yang dimiliki juga harus dilaporkan agar dapat dinonaktifkan oleh pihak mitra. Kemudian komitmen pada diri sendiri. Karena saya sebagai peserta magang, menurut saya keselamatan kerja dan kerahasiaan data bukan sekedar aturan yang harus dipatuhi karena ada pembimbing atau pengawas. Nah, ini adalah tanggung jawab pribadi. Selama melaksanakan magang, saya berkomitmen untuk selalu mengamati kondisi ruang kerja sejak hari pertama, terutama kondisi kabel, posisi kerja, jalur evakuasi, serta aturan akses ke ruang tertentu seperti ruang server. Saya juga berkomitmen untuk tidak melakukan pekerjaan yang berada di luar kewenangan saya, terutama pekerjaan yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Dalam hal data, saya berkomitmen untuk menggunakan data hanya sesuai kebutuhan pekerjaan dan sesuai hak akses yang diberikan. Saya tidak akan membagikan username atau password, tidak menyalin data mitra ke perangkat pribadi tanpa izin, juga tidak mengunggah data ke layanan publik, dan tidak menyebarkan informasi internal kepada pihak yang tidak berhak. Saya juga akan menjaga meja dan layar tetap aman, misalnya dengan mengunci layar kerja ketika meninggalkan meja, serta memastikan dokumen yang berisi data pengguna tidak ditinggalkan sembarangan. Dan tidak kalah penting, apabila terjadi kesalahan atau insiden, saya berkomitmen untuk tidak menutupinya. Seperti itu. Dan apabila terjadi insiden, baik kecelakaan kerja maupun insiden informasi, saya akan mengikuti 4 langkah. Pertama, menghentikan kegiatan. Kedua, amankan keadaan. Ketiga, segera laporkan kepada pembimbing lapangan dan dosen pembimbing lapangan. Keempat, catat kronologi kejadian sebagai dokumentasi. Contohnya, jika saya salah mengirimkan sebuah file berisi data pengguna kepada penerima yang keliru, saya tidak boleh berpikir bahwa masalahnya selesai hanya karena penerima tersebut mungkin belum membuka file. Nah, kejadian tersebut tetap merupakan insiden informasi dan harus segera dilaporkan. Nah, seperti itu saja. Jadi dapat saya simpulkan bahwa selama melaksanakan magang, ada 2 hal yang sama-sama penting untuk dijaga, yaitu yang pertama keselamatan diri dan orang lain, dan yang kedua adalah kerahasiaan data dan aset mitra dengan menggunakan data hanya untuk kepentingan pekerjaan dan menjaga hak akses dengan tidak menyalin atau membagikan data tanpa izin. Sekian, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang salahnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.